Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita akan langsung gali beberapa kisah negosiasi yang menarik banget ya dari pengalaman nyata. Betul. Ini diambil dari bagian keempat buku Great Negotiators oleh Tom Biasor. Buku yang bagus itu. Tujuannya jelas supaya Anda bisa dapat pelajaran praktis nih buat asah skill negosiasi. Kita lihat gimana sih negosiator berpikir, bertindak di situasi nyata. Sip, saya suka fokus ke contoh praktis begini. Teori negosiasi itu kan baru terasa hidup kalau ada ceritanya ya. Iya, benar. Jadi kelihatan gitu gimana prinsipnya jalan, atau malah kadang dilanggar juga. Dan yang sering bikin kaget itu, situasi yang kayaknya sepele, ternyata pelajarannya dalam. Nah, iya banget. Oke, cerita pertama ya. Ini pengalaman penulis buku sendiri, sama penjahit di Hong Kong. Dia mau beli jaket sama kemeja. Oke. Pas nawar harga jaket, wah penjahitnya nolak mentah-mentah. Nggak mau turun harga. Oh ya, keras ya? Malah bilang pesaingnya itu penjahit setengah harga. Terus dia bilang, dia bukan konsultan setengah harga. Pokoknya negasin kualitasnya banget. Pelajaran alannya sih jelas ya. Kenali dan tegaskan nilai Anda. Betul sekali. Tapi ada yang lebih dalam dari sekedar negasi nilai menurut saya. Yang menarik itu, gimana si penjahit ini ahli banget mengendalikan kerangka negosiasinya. Framingnya kuat. Maksudnya gimana tuh? Dia kaitkan harga itu sama identitas dia. Sama kualitasnya. Jadi kalau harga turun, rasanya kayak dia kompromi soal siapa dirinya. Gitu. Masuk akal, cerdik. Terus soal kemeja nih. Penulis ditawari Hakan 800. Rasanya mahal. Iya. Penjahitnya nyalahin kualitas katun. Nah, pas penulis minta bahan lebih murah, dikeluarin bahan yang jelek banget kualitasnya. Ini kayak taktik gitu ya. Iya, itu strategi klasik. Ada yang nyebutnya Russian Front. Russian front. Iya, jadi dia kasih alternatif yang sengaja jelek banget, biar pilihan awal yang mahal itu kelihatan jadi, ya menarik lagi, atau malah satu-satunya yang masuk akal. Mengarahkan balik ke pilihan dia. Wah, benar-benar digiring ya. Iya. Puncaknya nih, penulis coba minta diskon volume. Kan beli jaket buat dia, jaket buat istri, plus kemeja. Logis kan minta diskon? Harusnya ya. Ditolak lagi. Alasannya, bagian pria sama wanita, kasir dan pembukuannya pisah. Nah itu dia, alasan struktural lagi, entah beneran atau enggak ya. Iya kan, cerdik banget. Ini contoh lagi soal pengendalian kerangka tadi. Dia bikin alasan yang kedengerannya logis buat hindari diskon. Ini penting nih buat kita. Seberapa sering kita terima alasan gitu aja? Tanpa tanya lebih lanjut atau coba cari solusi lain. Poin bagus banget. Oke, kita geser dari kelihayan si penjahit ya. Ada cerita lain yang nunjukin potensi untung bareng. Cerita kedua soal memanfaatkan tarif korporat hotel. Ah, yang ini menarik. Penulis nginap pakai tarif korporat kliennya. Tarifnya bagus. Terus iseng aja tanya, bisa nggak ya pakai tarif itu buat keperluan pribadi lain waktu? Dan ternyata, Bisa. nah, Ini contoh bagus banget buat negosiasi win-win-win. Semua pihak untung. Penulis dapat tarif oke, kliennya dapat tambahan volume. Kan bisa jadi modal negosiasi lagi nanti. Hotelnya juga dapat bisnis tambahan. iya, betul. Intinya di sini itu melihat peluang buat menciptakan nilai bareng. Bukan cuma rebutan porsi kue yang ada, dan ya itu tadi, berani nanya. Prinsip kalau nggak nanya ya nggak dapat, itu sering banget kejadian ya. Tapi kadang kita ragu takut ditolak gitu. Nah itu dia. Padahal seringnya pihak lain itu terbuka kok. Asal saling menguntungkan. Tinggal jeli lihat potensi sama berani buka omongan aja. Oke, nah cerita terakhir ini agak beda nih. Fokusnya bukan tawar-menawar harga langsung, tapi lebih ke kekuatan emosi. Emosi ya. Teman penulis lagi liburan di Yunani. Mampir minum di bar agak terpencil gitu. Pemiliknya pasangan tua, ramah banget. Sampai dikasih bunga melati dari kebun mereka. Wah, manis sekali. Ini contoh klasik sih. Gimana hubungan personal, emosi, itu bisa ngaruh banget ke transaksi. Gimana ngaruhnya? Pas bayar, si teman ini merasa harus kasih tip gede banget. Kenapa coba? Ya karena kebaikan hati pemilik bar tadi, itu mengaktifkan prinsip timbal balik, resiprositas, rasa ingin membalas budi gitu. Oh, jadi rasa hutang budi itu bisa lebih kuat dari logika harga ya? Sering kali begitu ya. Kebaikan, ramah tamah, rasa nyambung secara personal itu bisa bikin kewajiban emosional yang kuat.
Penting buat kita sadari ini. Baik pas kita yang ngerasain, atau pas kita lihat ini dipakai sebagai taktik negosiasi. Jadi harus waspada ya, kapan emosi kita atau lawan bicara mulai ambil alih keputusan finansial. Tepat, sadari itu. Jadi, apa nih artinya semua kisah ini buat Anda yang dengerin? Ya ini nunjukin kalau negosiasi itu ada di mana-mana. Sehari-hari kita ngalamin. Nggak cuma di ruang rapat aja. Betul. Pelajaran penting bisa datang dari penjahit, resepsionis, hotel, bahkan pemilik bar kecil. Tepat sekali. Kuncinya itu mulai sekarang coba lebih jeli mengamati interaksi di sekitar Anda, analisis gitu. Taktik apa ya yang lagi dipakai? Motivasinya apa? Terus gimana saya bisa belajar dari situ buat negosiasi saya sendiri? Sekecil apapun itu. Itu tadi ya beberapa cuplikan kisah negosiasi praktis dari sumber kita hari ini. Semoga kasih Anda kacamata baru lah buat lihat interaksi sehari-hari. Ingat, ngamatin cerita orang lain itu bisa jadi cara belajar yang efektif banget. Nah, sebagai penutup nih, coba renungkan sebentar. Ada nggak negosiasi yang Anda alami minggu ini? Mungkin pas nawar sama anak di rumah, diskusi kerjaan sama rekan, atau pas pesan kopi aja tadi pagi. Ada nggak yang bisa dianalisis ulang pakai sudut pandang dari cerita-cerita ini? Pertanyaan menarik tuh. Selalu ada lapisan makna lain kalau kita mau lihat lebih dekat. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.